Teknisi CCTV Chong Chiu Fung alias Afung menjadi salah satu saksi yang dihadirkan dalam sidang perintangan penyidikan pembunuhan berencana Brigadir Yosua dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Afung adalah seorang teknisi CCTV yang diminta mengganti DVR CCTV di Kompleks Polri Duren 3, tempat Brigadir Yosua meninggal dunia di rumah dinas Verdi Sambo. Dalam kesaksiannya, Afung mengungkap hanya mengganti 2 DVR sesuai dengan pesanan Irfan Widianto. Yang untuk penggantian itu karena peminta itu penggantian unit DVR aja, jadi saya sebelum saya ganti, saya pastikan itu posisinya biar nanti pas pemasangan itu sesuai yang semula. Jadi saya copot DVR-nya saja. Hadisnya itu di dalam tidak saya ubah, tidak saya bongkar karena tidak ada permintaan seperti itu. Berarti yang saksi ambil cuma DVR saja? Satu set DVR itu? Satu set DVR, betul. Saat di persidangan, terungkap 7 kamera di Kompleks Polri Duren 3 masih menyala saat dirinya mengganti 2 DVR. Masih hidup, Pak. Masih nyala? Masih nyala. Berapa channel yang saksi lihat waktu itu? Sebelum diganti ya? Iya, jadi saya pastikan nomor 1 mati sama 8 mati, 2, 3 nyala. Channel yang kotak keempat itu ada 4 kotak, yang nyala itu 1, 2. Berarti 1, 2, 2, 3, 4 itu ada 4 kamera nyala, 2 kamera nyala, 4, 5, 6, 7 kamera yang nyala. 7 kamera nyala pada saat itu. Setelah mengganti 2 DVR di Kompleks Polri Duren 3 tersebut, Irfan Widianto membayar Afung sebesar 3,5 juta rupiah. Diketahui salah satu bukti vital CCTV di Kompleks Polri Duren 3 dirusak untuk memuluskan skenario Verdi Sambo. Tak tanggung-tanggung, sejumlah anak buah Sambo pun turut terseret dalam perkara perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir Yosua, mulai dari Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Baikuni Wibowo, Cuk Putranto, Arif Rahman, hingga Irfan Widianto. Kini, publik pun menanti pembuktian fakta di persidangan perkara pembunuhan Brigadir Yosua. Tim Liputan, Kompas TV. Dalam sidang, saksi teknisi CCTV Afung mengungkap diminta anak buah Sambo untuk mengganti CCTV. Saksi ungkap 7 kamera ternyata masih menyala sebelum mengganti DVR CCTV Kompleks Polri Duren 3. Kita bahas sore hari ini bersama dengan ahli digital forensik Abimanyu Wahyu Widayat. Selamat petang, Abah. Selamat petang, apa kabar? Baik, Abah, CCTV untuk decodernya ini juga masih normal, masih nyala, tapi minta diganti biasanya untuk apa, Abah? Jangan lari ke situ dulu, sekarang saya lagi bingung penjelasan saksi. Karena yang dia bilang diganti DVR-nya, habisnya nggak diganti. Ya, DVR ada sekian biji, ada 7 katanya. Saya bingung. Bingungnya? Karena yang namanya rekaman CCTV sirkuitnya adalah lensa perekam, kamera perekamnya, ya itu adalah suatu lensa saja, kemudian kamera saja, di mana semuanya disimpan secara tersentral pada satu alat yang namanya DVR. Atau ada teknologi baru namanya NVR. DVR itu digital video recorder. Kalau NVR itu adalah network video recorder, ya. Nah, satu alat DVR ini nanti kemudian menyimpan kepada hard disk. Hard disknya bisa ada yang punya kapasitas 1 hard disk, ada yang bisa lebih hard disknya. Lalu ini dibilang DVR-nya ada banyak. Berarti 1 kamera 1 DVR, nggak masuk akal. Kenapa nggak masuk akalnya? Bahkan ada 7 CCTV, bisa jadi kan mungkin 1 CCTV DVR-nya beda. Enggak. Oh. Aduh, saya jadi ketawa, maaf pemirsa. Karena gini. Saat kita mempunyai CCTV begitu banyak, tujuannya agar kita bisa memantau berbagai area, kita melakukan surveillance ya, pemantauan berbagai area, pada satu sentral. Pada satu sentral kita tinggal duduk manis, hasil dari tangkapan layar-layar sistem lensa tersebut, kamera itu ditayangkan pada satu layar, di mana layar tersebut akan menampilkan misalnya rata-rata mungkin 3x3 atau 4x4. Jadi 2 ke samping, 2 ke bawah, atau 3 ke samping, 3 ke bawah jadi 9, atau 4 ke samping, 4 ke bawah jadi 16.
Nah, kemudian itu semua ditayangkan bersama-sama itu pada DVR. Perangkatnya namanya DVR. Ya, perangkat itu yang mensinergikan satu sama lain. Ya, kemudian perangkat itu yang mampu juga mengatur ini mau ditayangkan yang layar umpamanya depan, nah, pintu masuk, oh itu mau di sebelah kiri atas. Kemudian di ruang tamu itu sebelah kanan, kemudian ke toilet itu yang kedua dari kiri dan lain sebagainya. Termasuk kemudian komposisinya mau dibikin rada terang, rada gelap, satu area terlalu gelap kita bisa terangkan area tersebut. Jadi artinya dalam satu TV besar atau big screen ini menampung beberapa CCTV dan itu ada dalam satu decoder itu ya? Iya, dalam satu DVR bukan decoder, DVR. Oh, DVR, oke. Jangan rancu sama penjelasan dulu penyidik awal bilang decoder ya. Nah, tadi kan sekarang saya mau menjawab tadi pertanyaannya untuk apa itu diperbaiki gitu kan, dicabut. Diganti. Diganti. Kalau ada permintaan diganti, berarti ada suatu kerusakan pada perangkat itu. Nah, tapi kalau ada yang satu diganti, ya semua diganti. Jadi ini maksud Abah adalah nggak masuk akal ya penjelasan? Gini, sekarang kalau dibilang ada yang diganti, setelah anggaplah ada 7 DVR, jadi satu kamera, satu DVR. Ceritanya nih orang kaya banget gitu ya, karena kan punya ya tajir teh nih kan, nih polisi, kemudian dia punya satu kamera, satu DVR. Kemudian satu DVR itu kemudian harus ditayangkan pada satu layar lebar di mana semua digabungkan sehingga memudahkan si satpamnya untuk melihat tampilannya gitu. Nah, kemudian kalau udah dari berbagai DVR digabungin, ini mah bukannya kaya tapi mah jadi aneh, orang nggak ngerti teknologi, salah bayar gitu loh. Orang yang kayak gini yang bikinnya juga ini nggak ngerti gunanya CCTV. Jadi kalau gitu yang Abah tangkap berarti ada kekeliruan yang disampaikan oleh teknisi, karena kan ini teknisinya bukan hanya pengusaha tapi juga seorang teknisi yang mengganti DVR, Bah. Gini, pertanyaannya sekarang apakah dia teknisinya ataukah dia perusahaan, dia orang yang diminta untuk melakukan ini perubahan di sini. Ingat, ada pernyataannya bahwa ada WA ya. WA yang untuk mengganti CCTV. Oke, nah permintaan WA tersebut selalu dikirimnya bukan ke teknisi tetapi kepada atasannya dulu, si engkohnya dulu yang punya perusahaan itu dulu, yang punya toko. Kemudian yang punya toko nanti dia bilang, oke, saya usul si ini, saya usul si ini untuk berangkat ke sana gitu loh ya. Dia akan urus di situ atau mungkin dia sendiri yang turun. Tetapi harus seperti itu dulu, baru kemudian ada teknisi yang dikirimkan. Nah, ini apakah ini teknisi yang bersangkutan atau tidak? That's the question. Ya, karena otak yang pertama masuk dan kemudian siapa yang berangkat, itu bisa lain. Kemudian siapapun yang berangkat, yang namanya semua petugas CCTV, selalu dia akan melihat dulu, dia akan tanya, ada apa yang terjadi dengan CCTV-nya. Nggak kemudian ngebebek aja, kamu disuruh gini, oke saya berangkat, kamu ambil bisikan, oke kamu nanti siang ambil lensa, kemudian kamu makan, kamu pepes, ya saya makan, mati itu orang. Biasanya kan kalau kita mau masuk ke rumah orang pasti kita permisi dulu, nanya ya Pak ada apa sih emang ini di VR-nya, tapi kan tadi sudah ditanyakan, tapi kan katanya nggak elok kalau misalnya saya tanyakan, jadi saya ya udah ganti aja. Haruslah ditanyakan, karena saat dia di WA pun dia harus menanyakan, karena dia harus menanya dulu what happened with the DVR. Karena setelah dia tahu what happened with the DVR, dia akan menyiapkan semuanya, segala hal yang kira-kira berkaitan dengan si DVR ini. Apakah hanya sekedar rusak? Jadi minta ganti, terakhir kayak ini bukan diganti, ini hanya untuk sekedar rusak. Kalau misalnya suruh diganti, dia nggak mungkin diam aja, dia nanya, Pak, DVR yang mana yang mau diganti, yang mana? Ini Bapak dari mana pelanggannya? Pelanggannya si ini, oh dia mau ngecek dulu. Kan DVR itu kalau mau diganti, dia mau ngecek, dia punya nggak masih seri yang sama. Dia masih punya nggak kapasitas yang sama, dia masih punya nggak dengan format yang sama. Mungkin saya takut Bah karena ini adalah mengganti di rumah dinas seorang jenderal? Gini, mau rumah dinas seorang jenderal, mau rumah dinas seorang anak bebek sekalipun, umpamanya maupun rumah dinas seorang apa ya, umpamanya petugas apapun di sekolahan atau di mana, semuanya konteks di situ, apa yang dipasang tersebut kan dia kan harus tahu. Bahwa dia harus tahu apakah ini di VR punya dia atau tidak. Seorang jenderal si X dia mengorder kepada saya untuk pasang DVD, saya bukan jualan DVD dah. Misalnya dia meminta kepada tua toko untuk dia ganti DVR, dia akan nanya, itu punya saya atau bukan? Karena bisa jadi si jenderal juga beli dari yang lain dong, ya kan? Kan jenderal itu namanya klien, tidak ada kesetiaan terhadap toko, yang ada toko kesetiaan sama si klien. Dan bisa aja dia beli satu DVR dari
beberapa lensa CCTV dari beberapa provider, dari beberapa toko. Sangat mungkin, ya kan? Jadi kalau Gitu. yang Abah lihat tadi dari keterangan dari Afung ini ada dilihat ketidakprofesionalan dari apa yang dia ungkap atau sebenarnya dia tahu tapi dia ubah ceritanya? Nggak edar dia nggak tahu, atau dia mungkin misalnya kalau disuruh berbohong jadinya dia gugup, dia mesti ngomong apa. Karena kalau dia ngomong soal lensa, soal apa, kan cerita umumnya selalu yang tersebar di masyarakat, yang tersebar kemudian di media pada zaman dahulu selalu ganti DVR, ganti DVR. Maka dia gunakan kata-kata yang sama tersebut untuk sampai misalnya ke pengadilan. Padahal kalau sebagai dia tukangnya, saat saya jualan combro dan orang bilang perkedel, saya akan bersikeras, ini adalah combro, jangan diubah jadi perkedel yang lain. Gitu kan? Atau saat saya dibilang inilah misro, beda misro sama combro, karena ini adalah oncomnya. Ini logika umum ya, biar masyarakat tahu. Jadi sebagai si provider, kan dia kan harusnya mengerti apa yang harusnya terjadi dan kemudian apa yang jadi masalah, sehingga dia akan mempersiapkan. Kalau enggak hanya sekedar diminta seorang klien, dia bawa itu lensa dari ujung ke ujung, dia bawa perangkat dari ujung ke ujung, dia mau tahu ini kira-kira yang rusak yang mana. Nah, komunikasi itu terjadinya itu di awal saat di order, bukannya dia datang kemudian baru melihat tunak, oh apa Jadi ini bisa kan. dibilang kalau kesaksian ini tidak logis? Nggak logis. Kalau nggak logis, ini kan saksi. Tindak lanjutnya untuk ke depan, untuk selanjutnya, untuk CCTV ini, apakah harus mengundang berapa banyak ahli untuk bisa menjelaskan? Pertama sekarang tinggal di counter. Yang bersangkutan malah dipertanyakan seberapa tahu dia mengenai dunia CCTV, mengenai istilah-istilah itu. Gitu loh. Ya dia biar tahu teknologinya itu seperti apa. Dan kemudian dia harus bisa membuktikan yang namanya kalau satu kamera adalah satu DVR, dia buktikan bagaimana dia memasang satu kamera, satu DVR, satu kamera, satu DVR. Berarti kalau itu memang yang terjadi, si tukang ini, dia itu mau menjual sebanyak-banyaknya kepada si rumah dinas ini, jadi ada 7 kamera dijual, harus pakai 7 DVR, dipasang 7 DVR, sehingga untungnya jadi lebih banyak, padahal nggak butuh sebanyak itu. Kan jadi aneh, itu pun jadi benar-benar nggak make sense banget gitu. Jadi Namanya DVR itu tujuannya untuk mensentralisasi gitu, mensentralisasi semua perangkat tadi yang saya bilang agar mudah dimonitor. Ya. Jadi kesaksian dari hari ini Afung tidak bisa berdiri sendiri, harus ditambah dengan ahli-ahli lainnya. Terima kasih ahli digital forensik Abimanyu Wahyu Widayat atau Abah yang biasanya kita akrab memanggil untuk bisa berbagi informasi mengenai DVR yang tadi sempat juga dibahas tentunya dari sidang, di salah satunya adalah dengan saksi Afung. Terima kasih Abah. Oke, semoga amanah. Salam hangat, jabat erat. Salam hangat.